Saya percaya melalui pujian saudara semua diberkati, amin. Ya, dari awal pujian sudah dikatakan bahwa kita sebagai umat-umat pilihan Allah, kita sangat mengagumi akan perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, ya. Dan tidak ada lain Allah di muka bumi ini selain Allah kita di dalam Yesus Tuhan kita, haleluya. Dan dialah yang memberikan kepada kita damai sejahtera dan sukacita. Saya percaya saudara, bapak, ibu, saudara sekalian yang ada pada saat ini, kita sudah mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Allah atau mendengarkan akan isi hatinya Tuhan, ya. Tentunya Tuhan akan memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi hidup Bapak, Ibu, dan saya, supaya kita lebih lagi di dalam Tuhan, ya. Kita akan buka sama-sama firman Allah di dalam Lukas pasal yang ke-13. Semua sudah dapat? Lukas 13 ayat 22 sampai ayat 30. Nanti saya minta bantuan saudara David untuk membacakan ayat-ayat tersebut. Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu sambil berkata, 'Tuhan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyala dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada saat siang hari ini saya beri tema, berjuanglah untuk hidup yang kekal. Haleluya. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan saat ini yang berkata bahwa waktu Tuhan sedang berjalan berkeliling, ya bekerja untuk memberitakan firman Allah agar banyak orang yang diselamatkan karena mendengar akan firman Allah. Tapi di tengah-tengah perjalanan itu dikatakan firman Tuhan ada yang bertanya kepada Tuhan, ya, yang berkata bahwa dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Ya, ternyata dalam perjalanan tersebut ada satu percakapan yang indah, ya. Dikatakan dia bertanya kepada Tuhan, hanya sedikitkah orang yang diselamatkan? Ya. Nah, di sini firman Tuhan katakan bahwa jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu.
Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Saya ulangi kembali, jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Saya baca sampai ayat tersebut. Nah, kita melihat di sini bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal ternyata tidak mudah, ya. Bukan hanya berdasarkan cukup percaya saja. Kalau hanya berdasarkan percaya saja, tentunya Tuhan tidak berkata kamu harus berjuang untuk masuk di pintu yang sesak itu. Harus ada satu perjuangan, harus ada usaha untuk memasuki kerajaan surga yang kekal yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Ya. Berarti tidak mudah untuk masuk ke sana. Ada begitu banyak orang Kristen, yaitu Kristen KTP. Mereka tidak terlalu memperhatikan akan firman Allah. Mereka itu acuh tak acuh tentang firman Allah, tentang panggilan Tuhan. Ya. Kalau kita melihat di sini, pertama yaitu yang Tuhan sarankan atau berikan kepada kita. Caranya itu kita harus berjuang. Dalam perjuangan itu pasti ada begitu banyak tantangan. Tidak seperti apa yang kita pikirkan, ya. Cukup percaya, santai di rumah, tenang-tenang, Tuhan datang, saya masuk surga. Tidak seperti itu. Benar firman Allah katakan bahwa oleh kasih karunia Allah kita diselamatkan. Itu tidak salah, benar. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kita harus berjuang, harus berusaha. Kita harus punya tindakan dalam kita mencari akan kebenaran firman Allah. Sebab kebenaran itulah yang akan menuntun hidup kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Tanpa kebenaran kita semua akan binasa. Tapi oleh kebenaran dari firman Allah itulah yang akan meneguhkan kita, meneguhkan iman kita sampai kita mencapai kepada tujuan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, bagi saudara, bagi saya. Ya, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Amin. Itu adalah pesan Tuhan yang pertama, itu kita berjuang untuk memasuki atau masuk ke surga yang kekal. Yaitu dikatakan dan jawab Yesus kepada orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Ya. Kalau pintu yang lebar itu gampang masuknya. Ya. Mudah sekali. Enggak harus berdesak-desakan karena pintunya sangat lebar. Firman Tuhan katakan ada banyak orang yang berkata bahwa jalan yang lebar itu indah bagi orang dunia, ya. Tapi bagi orang percaya kita sudah tahu bahwa kita harus memasuki jalan yang sempit dan sesak.
Karena di sanalah kita akan dibentuk oleh Tuhan, ya. Berjuang untuk memasuki pintu yang sesak. Dan dalam memasuki pintu yang sesak, kita harus ada perjuangan. Kita harus melalui proses ketaatan, melalui proses kesetiaan. Dan ada begitu banyak pergumulan, tantangan, rintangan yang mencoba merintangi kita untuk mencapai tujuan hidup kita yang kekal. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari tetaplah bergantung, tetaplah berharap, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Karena saat kita bergantung, bersandar kepada Tuhan, maka tangan Tuhan yang kuat dan perkasa, Dia akan memegang tangan-tangan kita dan Dia tidak akan pernah melepaskan kita. Dia akan menuntun kita walaupun jalan itu sangat sulit, walaupun jalan itu sangat sempit, jalan itu sangat rumit, tapi bersama dengan Tuhan kita akan sampai di tujuan yang kekal, yaitu berjumpa dengan Bapa kita di surga. Ya. Kalau Tuhan berikan itu kepada kita, berfirman kepada kita, Tuhan itu punya tujuan yang indah, yaitu supaya tidak ada di antara kita yang ada pagi hari ini itu binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Walaupun harus melalui banyak tantangan, rintangan, proses, tapi ingat, Tuhan berkata, kalau kita berbeban berat, datang kepada Dia. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Ya. Kalau tadi dikatakan kita harus berjuang untuk masuk ke jalan, masuk melalui pintu yang sesak atau sempit, kita akan lihat kemudian firman Tuhan katakan dalam Matius 16 ayat 24. Saya minta tolong David bacakan. Matius 16 ayat yang ke 24. Matius 16 ayat ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Yang mau mengikut Tuhan sampai masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal, dia harus menyangkal dirinya dan mengikut Tuhan. Amin. Ya. Apa sih itu menyangkal diri? Menyangkal diri itu berat apa ringan? Berat apa ringan? Berat. Ya. Menyangkal keinginan kita. Kita masih hidup dalam daging. Ada begitu banyak kemauan. Ada begitu banyak keinginan, ya. Kadang-kadang kemauan kita lebih banyak di luar sana daripada di dalam gereja Tuhan, ya. Keinginan kita terkadang, ya, daging kita ini kepingin yang enak-enak, yang senang-senang, yang happy-happy, ya. Kalau di dalam gereja kerjanya apa? Berdoa lagi, puasa lagi, baca firman lagi. Itu penyangkalan diri. Karena gak mudah orang melakukan itu. Ya. Kadang niat hati mau baca firman di HP, ya. Karena udah jarang banget lihat orang bawa-bawa ini di kamar terus baca. Banyaknya bawa HP, ya. Niat hati nih mau baca firman, ya. Ada salib. Lihat yang ini dulu, kayaknya ada berita bagus nih, ada si Loli nih. Lihat berita si Loli nih.
Kayaknya lagi ngetren nih ya. Akhirnya yang tadinya mau baca firman ngelihat itu lupa. Akhirnya yang dilihat si Loli sejam, firman Tuhan 15 menit aja deh. Yang penting kan udah baca biar cuma 1 ayat. Bukan gak boleh saudara. Saya juga lihat makanya saya tahu Loli ya. Tapi maksudnya jangan terlalu fokus kepada si Loli. Tapi kita fokus kepada kebenaran firman Allah ya. Membaca firman Tuhan. Bapak Ibu yang sudah rajin setiap membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, pasti dalam hidupnya ada perubahan. Amin. Karena apa? Firman itu membasuh pikiran, membasuh hati, membasuh kehidupan kita sehingga kita menjadi baru di dalam Tuhan. Maaf saudara, ini karena baru nyenggol terus dia. Ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, menyangkal diri ya, menyangkal diri terhadap keinginan daging kita. Ya, kenapa Tuhan berkata bahwa kalau kita mau mengikut Tuhan, kita harus menyangkal diri kita. Kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-6. Silakan Pak David. Amin. Keinginan daging apa? Tapi suka kan? Ayo ngaku. Ya. Udah tahu firman Tuhan bilang, keinginan daging itu tapi masih suka ya. Keinginan daging itu maut. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya. Pagi ini Tuhan memberikan pilihan kepada kita. Kita mau hidup di dalam daging atau kita mau hidup di dalam roh. Kalau hidup dalam roh dikatakan ada damai sejahtera. Ada sukacita. Roma katakan, anak-anak Tuhan itu akan dipimpin oleh Roh Tuhan. Kalau mau. Iya kan? Pilihan ada sama kita. Benar apa benar? Ya. Itu kalau mau. Ada bukan hamba Tuhan. Anak Tuhan bercakap-cakap dengan hamba Tuhan. Dia bilang gini, kenapa ya Tuhan? Kan Tuhan tahu tuh dia mau jatuh dalam dosa. Kenapa Tuhan gak tahan? Kenapa Tuhan gak jegat dia? Jangan, itu dosa. Jangan lewat situ. Jangan pegang itu. Jangan berbuat itu karena itu dosa. Kenapa ya? Kan Tuhan tahu dia akan jatuh, dia akan berbuat dosa. Dari awal Tuhan sudah memberikan kebebasan pada manusia untuk memilih. Tuhan sudah berkata ini yang jahat, ini yang baik. Semua terserah kita. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Ya. Tuhan cuma mengingatkan kepada kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kita harus berjuang. Ya. Berjuang mengalahkan keinginan daging. Sebab keinginan daging adalah puji Tuhan. GPD Sukadama memang luar biasa ya. Keinginan daging adalah amin. Luar biasa. Puji Tuhan. Keinginan roh adalah enggak kompak. Keinginan roh adalah amin, puji Tuhan ya. Jadi kita sama-sama tahu sekarang keinginan roh itu apa? Memberikan damai sejahtera. Saya pagi-pagi ada ujian sedikit. Tiba-tiba
jantung saya itu berdebar kencang. Tapi saya gak bilang, saya darah Yesus Tuhan tolong. Ini kan saya mau melayani, tapi kok jantung saya gak enak ya. Duk 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 gitu. Duk 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 gitu. Duk 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 duk. Saya berdoa, saya duduk, saya tarik napas panjang. Keluar, buang, napas panjang, tarik lagi. Saya minum air putih ya. Minum air putih. Pagi saya sudah minum obat. Terus jalan, saya lagi pujian sebenarnya masih berasa. Tapi oleh karena anugerah, oleh karena kasih Tuhan, Tuhan beri saya kemenangan. Haleluya ya. Nah, dalam pembacaan kita saat ini, di dalam kita kembali kepada Lukas pasal yang ke-13 tadi, saya akan mengulangi kalimat yang ke-24 dan 25. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu banyak orang yang berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuan, Tuan, bukakan kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Dan hal itu akan datang. Itu akan terjadi. Karena firman Tuhan ya dan amin. Tidak ada yang bisa dihapus dari sini. Ya. Saat ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Untuk berjuang. Amin. Karena kalau kita tidak mengambil kesempatan yang Tuhan berikan saat ini, ya, Tuhan akan berkata, aku tidak kenal kamu. Kan aku udah makan sama-sama Tuhan. Aku sudah bahkan di ayat yang lain di Matius 7 ayat 21. Aku sudah menyembuhkan orang sakit ya. Aku sudah melayani ini, aku sudah berbuat ini, sudah berbuat itu. Segala macam hal dia sudah perbuat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Kenapa? Karena kadang-kadang pelayanan itu hanya ingin supaya dilihat orang. Dan itu yang Tuhan gak mau. Amin. Ya. Orang-orang muda. Orang tua. Ya. Kakek nenek termasuk saya. Ya. Kalau kita melayani Tuhan hanya untuk dilihat orang. Nanti pada waktu Tuhan datang, dia akan berkata, aku tidak kenal engkau. Tapi kalau kita melayani dia dengan tulus hati, berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, berusaha supaya diperkenankan oleh Tuhan, Tuhan siapkan mahkota yang indah. Dalam perjuangan kita jangan pernah menyerah. Amin. Dalam perjuangan kita jangan pernah kita putus asa. Aduh, kayaknya ikut Tuhan beratnya luar biasa. Serahkanlah tadi. Serahkanlah. Oh, serahkan pada Yesus. Dia akan apa? Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Berjuang. Jemaat GPDI Budi Agung mau bersama-sama bergandengan tangan berjuang untuk masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Haleluya ya. Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu lapar, haus akan kebenaran.
Matius pasal 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi jelas yang dapat memuaskan jiwa saudara, jiwa saya hanyalah Tuhan, yaitu kebenarannya, firman-Nya. Berulang kali saya sering kali sampaikan, jangan pernah di antara kita yang menyepelekan, meremehkan firman Tuhan. Amsal 13 ayat 13. Jangan kita meremehkan akan firman Allah, karena dalam firman Allah itu mengandung kuasa yang luar biasa, ya. Firman Allah lah yang menuntun kehidupan kita sampai kepada kerajaan surga yang kekal. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Tentunya kita ingin menjadi orang-orang yang benar-benar berkenan kepada Tuhan, ya. Kita akan lihat bagian yang ketiga, yaitu kita mempergunakan waktu yang ada. Ayat ini sudah sering kita baca, tapi mungkin kurang nyantol, ya, kurang tertanam. Efesus pasal 5 ayat 17, saudara David. Efesus 5 ayat ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Haleluya, puji nama Tuhan. Kata Tuhan, sebab itu jangan bodoh, tapi mengertilah kehendak Tuhan. Tadi kita sudah baca dari awal, apa sih yang menjadi kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan kita itu harus berjuang terus berjuang untuk masuk dalam kerajaan surga. Hidup dalam pimpinan daripada Roh Kudus. Katakan, ndaklah kamu penuh dengan Roh. Karena Roh itu yang akan memberikan kita pengertian, akan mengajar kepada kita, ya. Roh Kudus akan memberitahu kita, oh ini jalannya salah, jangan di situ. Harus balik ke sini. Karena ini loh yang jalan yang benar. Firman Tuhan katakan, orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan tunjukkan jalan yang harus dia pilih. Itu sebabnya saudara pergunakan waktu yang ada, amin. Selagi ada kesempatan. Sebelum pintu kemurahan Tuhan tertutup. Tadi dalam ayat yang ke-25 dikatakan, jika yang tuan rumah sudah datang dan dia menutup, kemudian ada yang mengetuk pintu. Dia akan lihat dan dia katakan, aku tidak mengenal engkau. Enyaklah kamu, pergi kamu dari hadapanku. Ku tidak tahu siapa kamu, dari mana kamu datang. Firman Tuhan tadi dikatakan akan datang dari di ayat yang ke berapa tadi ya? Bahwa ayat 29, dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ya. Di sini kita melihat bahwa justru orang dari tempat lain yang akan datang berkumpul dan makan bersama-sama dengan Tuhan. Itu orang-orang apa ya? Siapa ya mereka? Kita lihat di dalam Mazmur pasal 107. Mazmur 107 ayat 1 sampai 3. David, tolong.
Mazmur 100 yang ke-7. Mazmur 107 ayat 1 sampai 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Itu adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Mereka yang makan bersama dengan Tuhan, duduk bersama dengan Tuhan adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian juga adalah termasuk orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Tugas kita sekarang berjuang untuk masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, tapi kita harus mengerjakan keselamatan itu. Bukan duduk pangku tangan diam-diam, kemudian kita pleng masuk surga. Sepupu saya hari Jumat, ipar dari Bapak Gideon Makarawung, ya. Pagi dia masih antar anaknya kuliah. Pulang dia masih bercakap-cakap sama istrinya. Dia duduk, tiba-tiba hilang nafasnya. Nah itu makanya ntar saya mau ngelayat ke sana. Kita nggak pernah tahu waktunya Tuhan itu. Itu sebabnya selagi ada kesempatan pergunakan dengan baik. Apa yang bisa kita perbuat untuk dapat memuliakan Tuhan? Perbuatlah itu. Enggak mudah. Kita harus menyangkal diri. Amin. Dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 di situ katakan, carilah Tuhan selama dia masih ditemui. Kalau udah dikubur bisa nemuin Tuhan enggak? Udah enggak bisa kan? Ya. Selama kita hidup, kita cari Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tadi saya singgung soal kerjakan keselamatanmu. Kita sama-sama buka dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Mohon bantuannya biar kita cepat. Filipi 2 ayat ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Di situ perlu ketaatan. Di situ perlu perjuangan untuk mematikan keinginan daging dan mengikuti keinginan roh. Itu perlu penyangkalan diri. Itu sebabnya firman Allah katakan, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus pikul salib. Setiap hari loh kata firman Allah. Bukan kamu harus pikul salib sewaktu-waktu. Cukup 2 hari, cukup 3 hari. Setiap hari harus pikul salib. Ya. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu pikul salib. Ya. Aduh mau mengampuni tapi masih gedek nih. Masih ada unek-unek. Harus menyangkal diri kita ini. Kita harus menyangkal, kita harus mengampuni. Supaya kita dibebaskan. Ya. Firman Tuhan katakan kalau kamu mengampuni maka dosamu pun akan diampuni. Kalau kita nggak mengampuni berarti dosa kita. Ya Bapak Ibu yang jawab ya barusan. Ya. Kemudian kita terus ke Filipi pasal 1
ayat yang ke-29. Filipi 1 ayat yang ke-29. Saya bacakan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Amin. Ya. Jadi kita diberi karunia bukan saja supaya kita percaya aja kepada Yesus, tetapi juga menderita untuk Dia. Penyangkalan diri itu sangat menderita untuk daging, saudara-saudara. Enggak enak. Tapi Tuhan bilang itu harus dilepaskan. Ikut aku, ayo pikul salib. Kita enggak perlu takut bersama dengan Tuhan. Yudas pasal yang ke-1 ayat yang ke-3. Yudas 1 ayat yang ke-3 demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Berjuang untuk mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan baik. Dia ingatkan kita ya, supaya kita bersama-sama berjuang untuk masuk di pintu yang sesak. Kita enggak perlu takut. Karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Firman Tuhan katakan jangan kita bodoh. Tapi kita harus pergunakan waktu yang ada. Ya, jangan seperti 5 anak darah yang bodoh. 5 anak darah yang bijaksana. Kalau yang bodoh, dia enggak bawa apa ibu-ibu? Bapak-bapak? Minyak, tinggalan. Ya. Kalau yang pandai, yang bijaksana, dia mempersiapkan segalanya untuk menyongsong mempelai perumpamaan ini ya. Kedatangan Yesus pada yang kali yang kedua. Dan dia masuk dalam kemuliaan Tuhan. Sementara yang bodoh, dia tidak masuk ke dalamnya. Karena dia kurang perlengkapan atau persiapan. Ya, di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara, kita harus dilengkapi dengan firman dan Roh Kudus. Karena firman Tuhan katakan bahwa firman Allah itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi tanpa firman hidup kita gelap, ya. Firman adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tanpa firman gelap, bagaimana mau jalan? Pasti kita kesandung dan kita jatuh. Akhirnya kita binasa. Ya. Tadi dalam pembacaan dikatakan bahwa kalau Tuhan sudah menutup pintu, tidak ada yang bisa membukanya. Ya. Tunggu saudara. Di ayat 27, tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyaklah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Ya, tentunya kita tidak mau hal ini terjadi
Kita tidak mau dibuang di dalam api di mana di situ terdapat gertak gigi ya. Duh, kayak apa sakitnya dah. Enggak berkesudahan lagi sakitnya kalau masuk neraka. Saya sih enggak masuk neraka, belum pernah masuk neraka. Tapi saya membaca di Alkitab ya, waduh serem amat kalau masuk neraka. Tapi saya baca orang-orang yang masuk dalam kerajaan surga itu begitu indah, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita semua ingin masuk ke dalam kerajaan yang indah. Amin. Oleh sebab itu kita harus kita harus berjuang dan mempertahankan iman kita. Dan kita harus pertama itu berjuang, pertahankan iman kita ya. Terus kita harus menyangkal diri kita ya, sehingga kita dapat mencapai tujuan kita tentunya, yaitu masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Kalau saat ini ditanya tujuanmu apa? Beribadah. Ya biasa-biasa aja lah supaya dilihat orang saya ibadah. Ya udah itu mah namanya gak masuk surga ya. Tapi kalau kita tujuan saya masuk surga, saya percaya ada perjuangan di situ ya. Ada usaha di situ. Walaupun banyak ujian, pencobaan yang datang dalam hidup kita, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, tetapi kita harus ingat Tuhan Yesus berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan pagi hari ini dia ada bersama Bapak, Ibu dan saya. Dia sangat peduli kepada kita semua. Apa yang menjadi beban dalam hidupmu ya, dia peduli kepada kita. Amin. Dia mau supaya kita hidup taat dan takut akan Tuhan, supaya melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.